Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Bapak Odang SPDI Mkom, serta teman-teman kelompok 5 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang anggota. Di antaranya itu ada Michelle Miseli, lalu ada Rifki Rifatul Ajiz, Muhammad Rizal Di Firmansyah, Farhan Dwi Anggara, lalu ada Nabila Pril Piawani. Pada kesempatan akan mempresentasikan mengenai studi kasus sukses dan gagal dalam startup IT. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah mendorong pertumbuhan startup, khususnya di bidang teknologi. Startup teknologi atau startup IT di Indonesia berperan penting dalam mendorong ekonomi digital dengan menyediakan solusi inovatif di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga transportasi. Konsep dasar startup. Startup IT adalah perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai fondasi utama dalam operasional dan layanannya. Startup IT memiliki karakteristik seperti pengembangan cepat, fokus pada produk digital atau berbasis teknologi, serta memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Beberapa tantangan umum yang dihadapi startup IT adalah persaingan yang ketat, keterbatasan modal, adaptasi terhadap perubahan teknologi, dan upaya mencocokkan produk dengan kebutuhan pasar atau product market fit. Contoh startup sukses di Indonesia, salah satunya adalah Tokopedia, di mana Tokopedia ini adalah salah satu startup IT di Indonesia yang sukses menjadi salah satu platform e-commerce terbesar. Didirikan pada tahun 2009, Tokopedia berhasil menarik minat investor besar seperti SoftBank dan Alibaba untuk mendukung pengembangannya. Selanjutnya ada faktor kesuksesan. Yang pertama itu ada faktor pendukungan pendanaan, di mana Tokopedia berhasil mendapatkan investasi besar dari SoftBank dan Alibaba, grup yang memperkuat keuangan dan mempercepat ekspansi platform. Yang kedua yaitu produk market fit, di mana Tokopedia mencocokkan produknya dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang menginginkan platform belanja online yang aman dan praktis. Yang terakhir yaitu ada inovasi berkelanjutan, di mana Tokopedia terus memperbarui fitur seperti metode pembayaran dan opsi pengiriman yang memudahkan pengguna. Selanjutnya, ada dampak kesuksesan, di mana keberhasilan Tokopedia berdampak signifikan terhadap ekonomi digital di Indonesia, terutama dalam mendorong partisipasi UMKM di platform digital. Tokopedia juga membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, studi kasus startup gagal. Contoh startup yang gagal di Indonesia yaitu Sorabel. Sorabel adalah startup e-commerce yang fokus pada produk fashion dan pernah populer karena inovasinya dalam layanan Try First, Pay Later, di mana pelanggan dapat mencoba pakaian sebelum membelinya. Faktor kegagalan dari Sorabel yaitu tingginya biaya operasional. Konsep Try First, Pay Later membutuhkan biaya logistik yang besar, termasuk biaya pengiriman dan pengembalian barang yang berdampak pada margin keuntungan. Kurangnya pendanaan berkelanjutan. Sorabel mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan tambahan yang diperlukan untuk mempertahankan operasional di tengah kompetisi yang semakin ketat. Ketiga, ada persaingan ketat di pasar fashion. Industri e-commerce fashion sangat kompetitif dengan kehadiran pemain besar seperti Lazada dan Shopee yang memiliki basis pengguna dan dana yang lebih besar. Oke, selanjutnya dampak kegagalan. Kegagalan Sorabel mengakibatkan kerugian finansial bagi investor dan berdampak pada para karyawan yang kehilangan pekerjaan.
Kegagalan ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pengelolaan biaya operasional dan strategi pendanaan yang berkelanjutan bagi startup di sektor fashion e-commerce. Perbandingan faktor sukses dan gagal. Di product market fit, Tokopedia berhasil mencocokkan layanan mereka dengan kebutuhan pasar. Sorabel kesulitan untuk mempertahankan relevansi produknya di tengah persaingan yang ketat. Dukungan pendanaan finansial dari investor besar memberi Tokopedia keunggulan kompetitif, sedangkan Sorabel mengalami keterbatasan pendanaan yang menjadi salah satu penyebab kegagalan. Dan selanjutnya ada perbandingan faktor sukses dan gagal. Salah satunya itu manajemen operasional, yang dimana Tokopedia memiliki manajemen operasional yang sangat efisien. Dan yang kedua, Sorabel menghadapi tantangan yang dalam, mengelola biaya operasional yang tinggi akibat layanan Trivash dan PayLater-nya. Dari beberapa topik yang kita presentasikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu keberhasilan Tokopedia menunjukkan kepentingan dukungan pendanaan, produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan inovasi teknologi yang berkelanjutan. Di sisi lain, kegagalan Sorabel menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan biaya operasional dan pendanaan yang stabil dalam menjaga kelangsungan bisnis. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dari kelompok 5 yang sudah menyampaikan terkait pembahasan studi kasus sukses dan gagal dalam startup IT. Baik teman-teman semuanya, sampailah kita di penghujung sesi presentasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah terlibat dan saya mewakili kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.